Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Maulidina. Di video kali ini saya akan sedikit membedah secara lengkap dan mendalam isi dari buku bahan ajar IPS kelas 3 MI atau SD yang telah disusun berdasarkan kurikulum Merdeka. Buku ini berjudul Mengenal Kampung Halamanku. Jadi buku bahan ajar ini ditulis dan disusun pada bulan Maret tahun 2026 di Jember. Tujuan utamanya yaitu untuk membantu siswa memahami dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta menyajikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Melalui materi ini, diharapkan siswa kelas 3 tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga tumbuh rasa bangga dan peduli terhadap budaya daerah mereka sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita lihat terlebih dahulu struktur dari buku ini. Di daftar isi, buku ini memuat kata pengantar, daftar isi lalu bab utama berjudul Cerita dari Kampung Halamanku, yang dibagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama topik A, topik B, dan topik C. Di bagian akhir, buku ini dilengkapi dengan proyek belajar, peta konsep, uji pemahaman, serta daftar pustaka. Nah, sekarang mari kita perhatikan capaian pembelajaran atau CP yang ditargetkan. Targetnya adalah peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya dan tradisi di lingkungan sekitar. Siswa juga dituntut mampu mengevaluasi pentingnya pelestarian tradisi. Nah, untuk mencapai target itu, ada 5 tujuan pembelajaran yang ditanamkan, mulai dari mendefinisikan apa itu tradisi, mengelompokkan jenis tradisi, menganalisis nilai gotong royong dan rasa syukur, hingga mempraktikkan tindakan nyata dalam melestarikan budaya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke topik A, yaitu tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Di awal bab, siswa ini disajikan teks pengantar yang menjelaskan bahwa Indonesia itu sangat kaya akan tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Nah, di sini itu terdapat pertanyaan esensial sebagai pemantik berpikir siswa, seperti apa itu tradisi, apa tradisi di keluargamu, dan apa nilai positifnya. Ini untuk menarik perhatian siswa kelas 3, materi disajikan dalam bentuk teks komik atau dialog antar siswa. Jadi mari kita bedah isi dialog mereka. Ada siswa yang bercerita bahwa di kampungnya baru saja diadakan acara petik laut, di mana ayahnya ikut melarung sesaji ke laut sebagai tanda syukur atas hasil laut. Kemudian teman yang lain menyahut bahwa di rumahnya ada Jember Fashion Carnaval yang memamerkan kostum-kostum keren dan meriah. Ada juga yang menceritakan kebiasaan sederhana seperti kerja bakti, membersihkan kampung. Nah, dari komik ini, buku menyimpulkan bahwa tradisi tidak selalu berupa acara yang besar, melainkan adat istiadat yang dijalankan secara turun-temurun. Selanjutnya di halaman 6, terdapat bagian Mari Mencari Tahu. Aktivitas pertamanya adalah bermain peran, menjadi pewawancara. Siswa ini ditugaskan membuat tabel di buku tulis mereka untuk mencatat nama teman, asal kampung, dan tradisi uniknya. Kegiatan kedua ini bernama Aku dan Tradisi di Kampungku, di mana siswa mengamati lingkungannya, memilih satu tradisi, menuliskan detail tempat dan makna makanannya, lalu menggambarkan ilustrasi sederhana dari tradisi tersebut untuk diceritakan di depan kelas. Kemudian belajar lebih lanjut di halaman 8, buku ini memberikan penjelasan mendalam mengenai 2 contoh kebudayaan lokal. Yang pertama, tradisi petik laut di Jember.
Di sini dijelaskan secara rinci bahwa ini adalah tradisi tahunan masyarakat nelayan. Contohnya di Pantai Buger, sebagai bentuk syukur dan doa keselamatan dengan cara melarung sesaji. Tradisi ini mengajarkan nilai tolong-menolong dan menjaga hubungan baik dengan alam. Yang kedua ada rumah adat Madura atau Tanian Lanceng. Dijelaskan bahwa ciri khas rumah adat ini adalah bangunan yang berjejer memanjang dalam satu halaman untuk dihuni satu keluarga besar, yang melambangkan nilai kekeluargaan yang erat. Nah, di akhir topik A, siswa diajak mengenal kosakata baru, yaitu kata tradisi yang artinya kebiasaan atau adat istiadat, dan kampung halaman yang berarti daerah tempat kelahiran. Baik, kita lanjut kepada topik B, sejarah tradisi dan budaya di Indonesia. Jadi bab ini bertujuan membuka wawasan siswa bahwa tradisi di setiap daerah itu lahir karena dipengaruhi oleh lingkungan dan sejarah masa lalu. Contoh pertama yang dibahas adalah tradisi morakak bola atau mapalete dari Sulawesi Selatan. Dalam bahasa Bugis, maraka itu berarti mengangkat dan bola artinya rumah. Jadi ini adalah tradisi memindahkan rumah panggung kayu secara gotong royong oleh ratusan warga. Biasanya dilakukan hari Jumat setelah sholat Jumat. Diawali doa bersama dan diakhiri dengan makan bersama sebagai bentuk syukuran. Jadi ini adalah bukti nyata dari nilai gotong royong itu sendiri. Baik, lanjut di halaman 11, bahan ajar ini menyediakan tabel visual yang sangat bagus untuk mengenalkan keragaman budaya yang mencakup pakaian adat, yaitu baju bodo suku Makassar, baju kuruang suku Minang, sukapura suku Sunda. Kemudian ada makanan khas, karedok yaitu Sunda, papeda ini Asmat, dan rendang yaitu Minang. Kemudian ada rumah adat, bubungan tinggi yaitu Banjar, Bala Lempoa, Makassar, dan rumah Honai, Asmat juga. Yang terakhir ada alat musik, yaitu kecaping dari Makassar, angklung dari Sunda, tifa dari Asmat. Selanjutnya pada bagian belajar lebih lanjut. Halaman 12. Dijabarkan 3 tradisi besar nasional secara naratif beserta sejarahnya. Yang pertama ada tradisi karapan sapi di Madura, yaitu perlombaan pacuan 2 ekor sapi menarik kereta kayu bernama Kaleles di lintasan sepanjang 100 meter. Diadakan bulan Agustus sampai Oktober untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan pariwisata. Kemudian ada tradisi bau nyale di Lombok, berasal dari legenda Putri Mandalika yang mengorbankan diri dan menjelma menjadi cacing laut, yaitu nyale. Masyarakat berkumpul di dini hari di pantai untuk menangkap cacing tersebut setahun sekali sekitar bulan Februari atau Maret. Kemudian yang ketiga ada tradisi tabui di Pariaman, Sumatera Barat. Upacara ini setiap tanggal 10 Muharram untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain bin Ali. Cirinya adalah mengarak menara tinggi dengan patung kuda bersayap yaitu buruk, lalu membuangnya ke laut. Jadi aktivitas tantangan pada topik ini meminta siswa untuk mewawancari orang tua di rumah mengenai sejarah perubahan bentuk rumah mereka sendiri, lalu menempelkannya di mading kelas. Selanjutnya mari kita bedah pada topik C, yaitu nilai-nilai tradisi di Indonesia. Pada bagian ini fokus pembelajaran diarahkan pada pembentukan karakter siswa berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Buku ini menjelaskan bahwa walaupun tradisi kita berbeda-beda, kita tidak boleh mengejek, melainkan harus saling menghormati agar tercipta hidup damai. Siswa diajak membaca 2 teks kearifan lokal yang syarat akan nilai kehidupan. Yang pertama, tradisi Sasi di Maluku. Jadi aturan adat yang melarang masyarakat mengambil hasil alam, seperti ikan atau kelapa, di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang disepakati. Jadi nilai positifnya adalah mengajarkan disiplin serta memberi waktu bagi alam dan biota laut untuk berkembang biak agar lingkungan tetap lestari. Kemudian yang kedua ada tradisi Bei-Bei di Sumatera Selatan.
tradisi gotong royong, memasak, dan makan bersama saat panen raya atau pernikahan. Jadi nilai utamanya itu adalah memperkuat solidaritas, persaudaraan, dan rasa syukur. Kemudian pada halaman 19, buku ini menjelaskan secara detail sejarah dan arti kata dari Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Kakawin Sutasoma Karyampu Tantular, masa kerajaan Majapahit. Dijelaskan per kata bahwa Bhinneka itu artinya beragam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Siswa juga diberikan panduan konkret bagaimana cara menerapkan semboyan ini di sekolah, seperti tidak mengejek bahasa daerah teman, melakukan gotong royong, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Buku menjabarkan ada 7 nilai utama yang terkandung dalam tradisi daerah, yaitu nilai kebersamaan, religius, toleransi, pelestarian budaya, disiplin, cinta tanah air, serta nilai moral dan etika. Nah, di bagian akhir buku bahan ajar terdapat proyek belajar. Di sini siswa dilatih bekerja kelompok, membuat karya gambar dan informasi mengenai tradisi lokal, lalu mempresentasikannya kepada adik kelas mereka di kelas 2 sebagai bentuk aksi nyata pelestarian budaya. Kemudian pada halaman 23 menyajikan peta konsep visual yang sangat menarik dan merangkum seluruh materi bab, mulai dari pengertian tradisi, 4 contoh tradisi utama, manfaat, sikap, hingga cara pelestarian tradisi. Peta konsep ini tuh membantu siswa melakukan review materi secara cepat sebelum ujian. Nah, yang terakhir terdapat instrumen evaluasi berupa uji pemahaman. Bagian ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda yang menguji pemahaman dasar konsep tradisi, contoh-contohnya, serta sikap toleransi. Selain itu ada 8 soal uraian mendalam yang meminta siswa menganalisis penyebab perbedaan tradisi, cara melestarikannya, hingga dampak buruk jika tradisi tersebut musnah atau tidak dipedulikan oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya, buku bahan ajar IPS kelas 3 ini, Mengenal Kampung Halamanku, merupakan kesatuan materi yang utuh, terstruktur, komprehensif, dan sangat kontekstual bagi anak-anak sekolah dasar dalam memahami kekayaan tradisi di Indonesia. Baik teman-teman, ternyata kita sudah berada di penghujung video. Demikian penjelasan singkat mengenai isi dan struktur dari buku bahan ajar IPS kelas 3 dengan judul Mengenal Kampung Halamanku yang telah saya buat. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat, mudah dipahami oleh siswa, serta membantu Bapak atau Ibu guru dalam proses pembelajaran di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya selanjutnya ya. Bye-bye. Let's take so